Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Somagil, NPM 2314372005. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan dan penting di era digital ini, yaitu manajemen sosial media. Mungkin kita semua sudah akrab banget dengan sosial media, entah itu Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengelolanya dengan baik? Apakah kita hanya jadi pengguna pasif atau sudah mulai membangun sesuatu lewat platform ini? Yang pertama itu, apa itu manajemen sosial media? Jadi, manajemen sosial media adalah proses mengelola akun-akun media sosial secara strategis. Ini bukan cuma secara soal upload foto atau video, tapi juga mencakup perencanaan konten, penjadwalan posting, sampai menganalisis hasil dari setiap konten yang diposting. Tujuannya pun bermacam-macam. Ada yang ingin membangun personal branding, ada yang ingin meningkatkan penjualan produk, memperluas jangkauan audiens, atau sekedar berbagi informasi yang bermanfaat. Dalam dunia bisnis, manajemen sosial media sudah bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Karena saat ini hampir semua orang aktif di media sosial. Kalau bisnis kamu nggak ada di sana, bisa jadi kamu kehilangan banyak peluang. Nah, ngomongin sosial media, tentu kita harus tahu dulu platform-platform populer dan karakteristiknya. Karena setiap platform punya gaya dan pengguna yang berbeda. Pertama yaitu ada Instagram. Nah, Instagram ini cocok banget buat kamu yang suka main visual, foto, video pendek, atau reels. Nah, lalu ada TikTok. Platform ini sangat kuat untuk video pendek yang cepat viral. Sangat cocok buat kamu yang suka eksplorasi kreativitas secara spontan. Selanjutnya yaitu ada Twitter. Nah, Twitter ini atau yang sekarang kita kenal sebagai X, lebih pas untuk update singkat seperti opini atau ikut bahas topik yang lagi trending. Nah, selanjutnya itu Facebook. Facebook ini sangat kuat, terutama di komunitas dan promosi lokal, seperti UMKM atau event di daerah. Selanjutnya yaitu ada LinkedIn. LinkedIn ini sangat cocok banget untuk kamu yang ingin bangun citra profesional dan terhubung dengan rekan atau perusahaan. Yang terakhir yaitu YouTube. Platform ini adalah rajanya video panjang, cocok untuk edukasi, vlog, atau tutorial seperti video ini. Kuncinya yaitu sesuaikan platform apa yang ingin kita pakai. Nah, lanjut ke bagian inti. Gimana sih langkah-langkah besar dalam manajemen sosial media? Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tentukan dulu tujuan utama sosial media kamu. Apakah untuk jualan, personal branding, edukasi, atau yang lainnya. Tujuan ini akan mempengaruhi semua strategi selanjutnya. Yang kedua yaitu kenali target audiens. Siapa yang ingin kamu jangkau? Misalnya anak muda, umur 18-25 tahun, atau ibu rumah tangga, bisnis. Ini penting supaya kamu tahu gaya bahasa dan jenis konten yang cocok. Yang ketiga yaitu perencanaan konten. Rencanakan jenis konten yang ingin kamu posting. Misalnya hari Senin itu edukasi, hari Rabu itu tips ringan, Jumat itu video lucu atau ringan,
Gunakan juga kalender konten supaya teratur dan nggak kehabisan ide. Nah, keempat yaitu konsisten posting. Konsisten lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik 3 kali seminggu secara rutin daripada tiap hari tapi bolong-bolong. Posting di jam prime time seperti jam 6 sore atau jam 9 pagi. Juga bisa bantu jangkauan lebih luas. Nah, yang kelima yaitu interaksi dengan audiens. Sosial media itu bukan one way, tapi two way. Jadi penting banget untuk balas komentar DM atau ajak audiens berinteraksi lewat polling dan Q&A. Ini bisa membangun hubungan yang lebih kuat, jadi lebih ada chemistry-nya. Nah, langkah terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Pantau performa kontenmu, konten mana yang paling banyak disukai, kapan waktu terbaik untuk posting, berapa engagement rate kamu, dan gunakan data ini untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tools populer untuk bantu manajemen sosial media. Supaya pekerjaanmu lebih mudah, kamu bisa pakai beberapa tools populer seperti berikut. Yang pertama yaitu ada Canva. Nah, Canva ini kita bisa bikin desain feed atau story dengan mudah. Yang kedua yaitu CapCut. Nah, CapCut ini bisa untuk edit video pendek. Yang ketiga yaitu Hotsuite atau Buffer. Nah, Hotsuite atau Buffer ini bisa kamu gunakan untuk menjadwalkan posting secara otomatis. Nah, yang keempat ada Google Trends. Nah, Google Trends ini fungsinya untuk melihat topik yang lagi rame. Yang terakhir yaitu ChatGPT. Nah, tentunya ChatGPT ini bisa bantu kamu bikin caption, ide, atau script video yang macam saya buat ini. Nah, selanjutnya yaitu tips dan kesalahan umum. Tips pentingnya yaitu gunakanlah hashtag yang relevan, ikuti tren, tapi tetap sesuai dengan brand kamu. Yang terakhir yaitu lakukan kolaborasi dengan akun lain. Dan selanjutnya yaitu apa sih kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi? Yaitu yang pertama, posting asal-asalan tanpa tujuan. Copy paste konten orang lain tanpa izin. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, yang terakhir yaitu nggak konsisten dan nggak mau bales komentar. Nah, itu tuh fatal banget. Karena disitulah kita letak interaksi kepada audiens. Nah, kesimpulannya, manajemen sosial media itu bukan soal seberapa sering kamu posting, tapi seberapa strategis kamu mengelolanya. Dengan tujuan yang jelas, konten yang direncanakan dengan baik, dan interaksi yang kuat dengan audiens. Kamu bisa membangun kehadiran digital yang bermanfaat, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk bisnismu. Jadi, yuk mari kelola media sosial kamu secara lebih serius. Karena di era digital ini, siapa yang bisa mengelola perhatian, dialah yang memegang kendali. Sekian dari saya, Muhammad Samagil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan lengkap tentang salah satu klub bola yang paling bersejarah dan paling dicintai, disayangi di dunia, yaitu Manchester United.
Kita akan membahas Manchester United dari awal yang sederhana sebagai klub pekerja kereta api di abad ke-19 hingga menjadi simbol kekuatan dan kejayaan sepak bola global. Perjalanan Manchester United penuh warna dengan kisah inspiratif, tragedi, kemenangan epik, dan warisan yang mendunia. Mari kita telusuri bagaimana klub ini dibentuk, tumbuh, bertahan dari krisis hingga menjadi legenda sepak bola. Manchester United berawal pada tahun 1878 dengan nama Newton Head LYR Football Club. Klub ini didirikan oleh para pekerja dari perusahaan kereta api Lancashire and Yorkshire Railway yang berbasis di Newton Head, Manchester. Pada awalnya, Newton Head hanya bermain dalam pertandingan antar perusahaan dan tidak tergabung dalam liga resmi. Namun, seiringnya berjalannya waktu, mereka mulai bermain secara profesional. Bergabung dengan Football League pada tahun 1892, sayangnya performa mereka buruk dan mereka terjebak di papan bawah. Lebih parahnya lagi, mereka mengalami krisis keuangan parah. Pada tahun 1902, klub ini terancam bubar karena hutang. Namun, seorang pengusaha lokal bernama John Henry Davies datang menyelamatkan klub ini. Dia membayar segala utang mereka dan mengganti nama klub menjadi Manchester United pada 24 April 1902. Inilah titik balik penting pertama dalam sejarah klub. Selanjutnya yaitu trofi pertama dan perpindahan ke Old Trafford 1902 sampai 1945. Dengan identitas baru, Manchester United mulai berkembang. Di bawah manajer Ernest McNall, mereka meraih gelar Liga Inggris pertama pada tahun 1908 dan FA Cup pada 1909. Setahun kemudian, pada 1910, mereka pindah ke stadion baru bernama Old Trafford, yang akan menjadi rumah abadi bagi Manchester United yang kita sayangi hingga hari ini. Namun, perkembangan klub ini terhambat oleh Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang menyebabkan banyak pemain hilang, kompetisi yang banyak dihentikan, dan klub kekurangan sumber daya. Setelah Perang Dunia Kedua, United butuh manajer dengan divisi jangka panjang, dan mereka menemukannya dalam diri seorang pria bernama Matt Busby. Selanjutnya yaitu era Matt Busby dan tragedi Munich pada tahun 1945 sampai 1969. Matt Busby ditunjuk sebagai manajer pada tahun 1945 dan ia membawa filosofi baru, yaitu memberi kepercayaan kepada pemain muda. Ia membentuk tim berbakat yang dikenal sebagai Busty Babes dengan pemain seperti Duncan Edwards, Tommy Taylor, dan Bobby Charlton. Mereka memenangkan Liga Inggris pada tahun 1956 dan 1957 dan tampak siap mendominasi sepak bola Eropa. Namun, tragedi datang pada 6 Februari 1958 ketika pesawat yang membawa tim kembali dari pertandingan di Beograd mengalami kecelakaan di Munich, Jerman. 23 orang tewas termasuk 8 pemain Manchester United. Ini dikenal sebagai tragedi Munich. Luka mendalam dalam sejarah klub dan sepak bola Inggris. Matt Busby sendiri selamat dari kecelakaan, dan meskipun mengalami luka parah, ia kembali membangun tim dari awal. Hanya 10 tahun setelah tragedi Munich, Manchester United bangkit dan menjadi juara European Cup, yang sekarang dikenal sebagai Liga Champions pada tahun 1968. Tim ini dipimpin oleh George Best, Bobby Charlton, dan Dennis Law yang dikenal sebagai Holy Trinity. Mereka membawa United menjadi klub Inggris pertama yang menjuarai kompetisi Eropa. Glory Man United. Krisis dan ketidakstabilan pada tahun 1969 sampai 1986. Setelah Matt Busby pensiun, Manchester United masuk masa yang penuh ketidakstabilan. Berganti-ganti manajer, hasil buruk, dan krisis internal membuat klub kehilangan arah. Pada tahun 1974, klub ini bahkan tergradasi ke Divisi 2, sebuah pukulan besar bagi klub sebesar United. Meski kembali promosi
setelah setahun kemudian dan memenangkan FA Cup pada 1983 dan 1985, MU tetap belum bisa kembali berjaya. Manajemen tahu mereka butuh sosok pemimpin baru yang akhirnya ditemukan pada tahun 1986. Seorang pelatih asal Skotlandia bernama Sir Alex Ferguson. Masa keemasan bersama Sir Alex Ferguson pada tahun 1986 hingga tahun 2013. Sir Alex Ferguson menghadapi awal yang sulit di MU. Bahkan pada tahun 1990, ia hampir dipecat karena performanya yang buruk. Namun, kemenangan di FA Cup tahun 1990 menyelamatkan karirnya dan membuka era baru keemasan MU. Sepanjang 27 tahun karirnya, Ferguson membawa 13 gelar Liga Inggris, 5 FA Cup, 4 Piala Liga, 2 Liga Champions, dan 1 Piala Dunia antar klub. Glory Man United. Momen paling ikonik datang pada tahun 1999 saat MU meraih treble winner, yaitu Liga Inggris, FA Cup, dan Liga Champions dalam satu musim. Pencapaian luar biasa yang masih dikenang hingga hari ini. Di bawah Ferguson, lahir generasi emas seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville, Roy Keane, Wayne Rooney, dan tentu saja goat kita, Cristiano Ronaldo. Shush! Ferguson bukan hanya dikenal sebagai pelatih jenius, tapi juga motivator hebat. Ia membentuk mental juara di dalam dan di luar lapangan. Saat pensiun pada tahun 2013, ia meninggalkan warisan yang sangat besar. Pasca Ferguson, yaitu era transisi dan ketidakpastian pada tahun 2013 hingga 2023. Setelah Ferguson, MU kesulitan mencari pengganti yang sepadan. Berbagai manajer datang dan pergi. Ya. Salah satunya yaitu David Moyes, penerus pilihan Ferguson yang gagal total. Selanjutnya ada Louis van Gaal, membawa FA Cup tapi dipecat tak lama setelah itu. Selanjutnya yaitu Jose Mourinho, memenangkan Europa League dan Carabao Cup, tapi timnya tampil tidak stabil. Yang terakhir yaitu ada Ole Gunnar Solskjaer, sempat membawa harapan lewat gaya bermain menyerang, namun akhirnya juga gagal memberikan trofi besar. Pada tahun 2022, datang pelatih baru, yaitu Erik ten Hag dari Ajax Amsterdam. Ia mulai membangun tim baru yang kompetitif dan berhasil memberikan Piala Liga Carabao Cup pada tahun 2023, trofi pertama MU dalam 6 tahun terakhir. Meski masih jauh dari dominasi seperti era Ferguson, harapan baru mulai tumbuh. MU di era modern, yaitu klub global. Hari ini, Manchester United bukan sekedar klub sepak bola, tapi brand global. Dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, mereka memiliki basis fans yang sangat loyal dari Asia hingga Amerika Selatan. MU juga aktif di berbagai platform media sosial, punya akademi pemain muda yang terus menghasilkan talenta baru dan menjadi ikon budaya populer. Old Trafford tetap berdiri sebagai The Theatre of Dreams, tempat yang menjadi mimpi bagi banyak pemain bola dari berbagai negara. Sejarah Manchester United adalah kisah tentang harapan, tragedi, kerja keras, dan kejayaan. Dari Newton Head hingga treble winner, dari tragedi Munich hingga era Ferguson, klub ini telah melalui suka dan duka, naik dan turun, tapi satu hal yang tak pernah berubah, yaitu semangat untuk terus berjuang dan kembali bangkit. Itulah yang membuat Manchester United lebih dari sekedar klub, tapi bagian dari sejarah sepak bola dunia. Hari ini kita menyambut era baru bersama manajer muda dengan penuh potensi, yaitu Ruben Amorim. Dengan filosofi sepak bola modern, keberanian memainkan pemain muda, dan semangat progresif. Semoga ia mampu membawa Manchester United kembali ke jalur kejayaan, bukan hanya di Inggris, tapi juga di Eropa. Untuk para fans di seluruh dunia, tetap percaya, tetap mendukung, dan terus bermimpi. Glory, glory, Man United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya, Muammar. Assalamualaikum.